Daftar di sini Apa? daftar di kafe. Dari pagi. Apa yang itu? Iya, karena lo pikir kalau misalnya pesan apa soto sebentar. Kalau misalnya ini nanti soto chai lo bisa makan tanpa ayam, enak. Tapi kalau ayam tidak enak kalau tidak pakai ayam. Kita terus harus kembali ke kafe. Gimana deh tunggu? Ada orang mau ke tunggu di dekat juga tuh. Disuruh ke nanti belum saya makan deh. Tidak. Hai guys. Mencuri jantung detik demi detik. Tidak, jantungnya tak ada. Tidak, jantungnya tak ada. Bangke. Hey guys. Makan nggak tahu kalau udah tahu ayam goreng Sulawesi. Ntar cuci tangan status itu. Gue seneng banget karena di Makassar tuh kalian nyadar gak sih semua restoran Jesus fuck. Okay, good. Kami ya iteme. Kami吃了 你吃了 Oke. Oh, gue kira Mami belum makan juga. Oke, makan dulu kalau gitu. Oh, gue curi telur kok deh. Gila. Oh, makan ini kayaknya udah 8 tahun deh.
Pas kecil itu suara HP. Tôi xem xong cái lại chân tụi mình lại Ya gue kamu kan di kamu kan nanti mau grab juga boleh juga nanti mau grab juga nggak apa-apa ya antar jemput. Ya coba nih nanti kami telepon lo kalau misalnya. Ya. Ya. Guys, gue tuh gak galau, cuman gini ya, kalian bayangin ya, kalian nyadarkan gue hyperaktif banget. Terus semenjak kejadian ini, gue ini gabut, ya kan? Semenjak kayak kejadian semuanya ini, literally gue coba ke rumah gitu banget. Gue tidur di rumah sakit, keluarnya ke rumah duka. Balik ke Jakarta, ke acara doang 12 jam, berangkat lagi ke Makassar. Nice. Kayak gue gak bisa kerja, jadi yang gue lakuin adalah sebagai overthinker. Mama bisa kalau kurang berapa uang Butek, enggak sih sinyal gue butek. Nah, tadi ngebahas apa? Oh, terus habis itu intinya dikarenakan biasanya gue yang kayak hyperaktif itu, gue tuh gak terlalu banyak nge-scroll Instagram, nge-scroll TikTok, karena kayak udah intinya kalau misalnya gue bosen, misalnya gue bisa pergi main tenis, bisa apa gitu. Ini kan enggak, jadi gue mikir mulu. Dan bukan berarti masa-masa gue kayak gitu, itu tuh gue gak mikir juga. Makanya kenapa gue tuh sering banget bisa live sama kalian kan. Kalau misalnya live sama kalian tuh pasti ujungnya kayak agak tiktok kan. Karena kayak entah kenapa gue kalau misalnya lagi diem gitu, gue suka aja gitu mikirin soal manusia, kehidupan dan lain-lain gitu. Jadi kayak sering banget mikirin. Nah bedanya ini gue mikirannya tuh kayak non-stop banget, sebulan 2 bulan, hampir 2 bulan lah ini. Kalian ada gak sih dari nenek gue masuk rumah sakit sampai sekarang?
gitu. Jadi kayak otomatis akan makin banyak yang gue share karena gue emang gak digabut sejujurnya. Kayak kadang mungkin gue lagi mikirin tentang bersyukur, kadang mungkin gue lagi berpikir tentang hubungan timbal balik atas manusia, apa aja tuh bisa nge-trigger itu semua karena tetap aja semuanya gue ketemu sama orang banyak banget, paham gak? Gitu. Kayak sejujurnya gue seneng aja karena gue menjalani hidup gue selama 20 tahun ini, 29 tahun gue belum punya hal yang kayak gue misalin terus sama ini gue selalu ngusahain semuanya gitu, at least yang berhubungan sama manusia ya, maksudnya kayak ya untuk kerjaan dan lain-lain kan kayak, tapi gue juga gak ada nyesel sih masalah kerjaan. Gue lagi di Makassar. Tapi sebagian tuh kata-kata yang hayus, gue tuh bacain DM lo ya. Semua yang gue upload tiba-tiba jadinya sangkut pautnya sama orang yang lo mau. Jadi itu tuh lebih kayak lo punya bayangan di otak lo ini tentang siapa, dan lo selalu bilang itu tentang itu. Padahal guanya aja nggak tahu itu tentang itu. Paham gak? Nggak semuanya sayang, makanya gue nggak balesin semuanya karena kayak misalnya let's say nih, gue bilang nih ayam keasin, nggak enak karena lu ngerasain keasin, lu akan nganggep gue juga ngerasa itu keasinan, paham gak sih? Padahal mungkin gue cuma kayak nggak enak karena gue lagi nggak pengen makan ayam, paham gak? Indikasi akhirnya sama, ngomongnya soal ayamnya nggak enak, tapi hanya karena lu ngerasanya kayak gitu bukan berarti gue juga ngerasanya kayak gitu, paham gak? Hai Fahri, hai Andrian. Ya di Makassar. Ini lagi di Makassar. Dari kemarin juga gue di Makassar. Udah sesimpel itu doang sebenarnya. Terkadang hidup tuh kayak udah, kalau misalnya gue pengen nge-share soal tiba-tiba nge-treat orang yang benar, semua POV konten gue lo pikir dibuatnya dari mana aja? Dari per overthinking aja. Stay for di Makassar belum tahu guys. Soalnya kalau ngeliat tuh sabar aja gini. Tapi Yum itu kayak buat seseorang banget yang konten-konten kamu sekarang. Di mata kamu kan? Ya gak? Ini semua gue kok. Lagi gimana, lagi di rumah sakit. Tapi ini bentar lagi mau cabut. Ki, boleh minta tolong nggak kotak kan? Ada kotak di dalam.
Kasih. Emang ini enak tau, dan gue gak ngerti. Ayo kasih Sil. Ulta mau kemana? Gak mikirin ulta sama saya. Gue di tempat siapa sampai pengen bilang iya. Gue TMS manis ya, maaf. Makan sama siapa? Sama kalian. Ini sama 47 orang. Karena di Sapa tuh ada kucing. Nah kucing yang Sapa kemarin tuh kayaknya lagi pilot gitu. Jadi si Sapa takut nular gitu intinya. Enggak, Sapa si Kimnya sih betah-betah aja. Tapi si Safanya takut nanti Kimi kena sakit. Makan yang goreng Sulawesi. Aku udah baikan tapi kayak baikannya stabil gitu, tapi masih harus terapi jalan, terapi ngomong, belum bisa sepenuhnya, kebayang gak sih? Dan emang terapinya kan akan lama banget gitu. Soalnya aku coba tanya Mara aja. Kemarin sih aku gak sempet ngejakin karena ya sebenarnya intinya sih detiknya gak akan berlanjut, cuman tadinya aku pengennya tuh kita bahasnya bareng-bareng gitu. Cuman nggak tahu dah tuh orang batang hidungnya di mana. Gambut kali bikinnya. Emang udah dari berapa sebelum podcastnya namanya tuh sebenarnya DTG pengen diudahanin karena boncos intinya, dan kayak sangat menyita waktu gitu lah. Tadi mau pengen ngomongin ini sendiri, makanya masih nungguin tuh. Kemarin juga pas ketemu juga aku masih nanyain, cuman kayak entar. Terus makin kemarin, makin kesana makin kesini. Ya udah, kayaknya mending gue kasih tau aja gak sih? Kayaknya tuh nggak bakal lanjut lagi guys. Awalnya tuh plannya kita masih mau lanjutin bagian podcastnya aja, tapi sepertinya tidak bisa gitu karena sesuatu dan lain hal.
Kalian lagi baik-baik aja kan, sehat, pada sehat. Nah, tapi kalau masalah dating itu kemarin udah dibahas kayak lumayan menyita waktu dan boncos dan gitu-gitu lah. Soalnya lu masih marah pengen udahan, kenapa? Ayo, Pak. Ayo, gue barusan jawab, Pak. Oh, kemarin kamu kan rumah juga. Makasih. Ntar dulu kali ya guys. Gue udah, kalian kalau menyadari jalur hidup gue tuh gue gak bisa apa di YouTube 2 kali jadinya kayak gini. Capek. Sama ini yang gue konsisten masih punya adalah Instagram gue dan TikTok gue. Ya udah bikin itu aja dulu masih. Apa gue? Biar jujur awal banget pembahasan sama Mark tuh pengen bikin YouTube itu tuh karena kayak kita suka hal yang sama. Tapi awalnya kayak awal kan itu maring aja kan semuanya. Kayak yuk kita bikin ini yuk. Dia bilangnya waktu itu nggak bisa nge-vlog sendiri. Kan gue pernah lagi bahas juga masih di live sebelumnya. Terus dia ngajakin bikin lah. Terus ujungnya gue buang waktu kayak gini, males. Marahnya tuh justru kita jadi dekat gara-gara pengen YouTube bareng sih kalau di mata gue. Kan dia tuh sempat nyobain, kan pernah lihat dia ngupload ini vlog dia pas ke kemana ya waktu itu ya, pertama kali banget itu dia ke Swiss ya kemana ya, ada pertama kali banget keluar NTM. Dia tuh anak-anak atau juga semuanya pada nge-vlog, dia juga ikutan nge-vlog tuh kan. Nah habis itu dia tengah-tengah perjalanannya vlog, dia ngechat kayak gue gak bisa nge-vlog bikin bareng gitu. Nah disitu lah jadi kita terbentuk kayak kita bikin pengen kayak games-gamesan dan lain-lain. Karena kita berdua suka games-gamesan, kocak kan? Ya tapi emang faktanya YouTube itu tidak mudah menurut gue. Guys, Pak Bill udah gak usah diharapin dah. Dia mah baru-baru. Gak guna juga dia ngupload kayaknya 10 tahun sekali dah. Mana ada Bio? Hai Bio. Oh ada Bio. Oh iya. Apa kau bikin? Balik mau kok? Aman. Cuman dia kayak masih dia suka tantrum kalau mamaku harus pergi, tapi mamaku lagi ngumpet ke rumah duka. Jadi gitu nih.
Jangan, Dio anaknya ini. Nanti dia salting kalau ramean manusia. Dia ini introvert takut. Dio, saya bilang, pulang mau kah ke Jakarta? Terus ntar guys, ini gue nanya Bio, saya invite kok. Nih, udah. Feel free to accept or not. Ditolak guys. Nih guys, gue akan invite 3 kali. Terus kalian harus berhenti ngomongin invite dia ke live. Di klan kedua. Sekali lagi. Yuk. Tuh, udah di klan ketiga. Gak jelas aja. Jangan gangguin ketentraman hidup orang. Parah pada. Yang gitu. Tapi itu punya pacar tau guys. Biar apa sih itu? Yang apa jalan. Ya sering ngegosip. Temenan sama mantan bisa year nih. Gua ye. Karena sama kalau misalnya mantan guanya bener dan manusiawi dan gue masih punya respect mah gue gak apa-apa. Cuman yang masalah tuh kayak kalau gue ngerasa mantannya itu gue nggak bisa hargain lagi, beda. Nah kalau kayak kan ada tuh mantan yang kayak gimana nih? Ada mantan yang orangnya baik, ada mantan yang orangnya enggak. Ini orang kayaknya dijadiin temen aja tuh nggak baik gitu. Nah itu gue ngomong ada mantan yang udah nggak manusiawi ada. Mantan kayak Bio yay. Karena Bio baik. Cuman dulu dia sok kulkas gitu. Jadi gue yang kejar-kejar bangke emang. Sampai pas gue ketemu lagi setelah berapa lama gue kayak, lo udah punya pacar masa kayak gitu nggak? Kayak enggak ya, sekarang gue udah cute banget gitu. Kocak banget. Sekarang gue udah berubah tau, gue tuh udah lebih perhatian gitu. Gue kayak emang hari ini
Ini 19 nih. 18 di jam tangan gue. Banyak kok mantan gue yang baik. Hmm, sejauh ini sih yang gue serius-serius baik. Makanya semuanya gue gak ada yang kayak musuhan. Yang kalian tahu aja yang kalian tahu. Enggak sih ya. Iya, nggak ada yang musuhan sih sejauh ini. Kecuali satu. Are you okay? Yes, I'm okay. Ah, oh my god. Happy birthday, Cika. Wish you all the best. Gue masih keblok BTW. Jadi, kayaknya ya, gue masih keblok. Balik lagi, baik itu relatif. Oke? Ki, besok aku telepon Anto jemput, Kak. Bentar dulu Anto jemput, Kak. Kalau dia sudah sampai nih. Jemputnya lagi. Sama itu yang di bawah siapa? Suruh ke atas nih. Siapa? Itu tadi yang aku bilang tunggu. Nanti dia nggak pergi-pergi kok dong. Kasian dia dari pagi. Orangnya FOG. Oh, anak orang Pramau. Iya, Pramono. Tuh, bangun itu belum bangun tadi. Naik ke sini tadi tuh mungkin soalnya ada rasa turun lagi. Ini sih. Anto dulu kok telepon, biar Anto perjalanan dulu lah. Ya. Gablok kan, jadi kayak gue sih jujur aja, Jika tuh termasuk orang yang baik ya menurut gue. Dia ngeblok gue aja tuh gue terima, tahu gak sih, kayak ada alasannya dia ngeblok itu kayak dia punya pacar dan lain-lain. Menurut gue make sense aja sih kalau ngeblok mantannya, tapi orangnya dia tuh baik. Karena gue tahu berapa kali masa gue susah pun setelah udah gak bareng gitu misalnya, tapi dia itu masih baik. Jadi kayak amazing gitu. Ya kayak, tapi ada orang yang kayak oke, pas misalnya happy ya baik, ada juga yang kayak pas lagi susah enggak. Terus gigi gue nyangkut kok gini sih, kok gini sih tiba-tiba. Jangan bersihin dulu. Kenangan paling berkesan sama oma apa ya? Banyak. Karena kayaknya gue sering main sama nenek kali. Jadi kayak misalnya masa-masa liburan, masa-masa kayak cuma main ke rumahnya doang. Menurut gue yang paling berkesan, tapi karena ini gue paling ngerasa itu aneh. Jadi kalau misalnya gue balik Makassar kan pasti ke rumah nenek. Jadi, dan gue ke rumah nenek itu biasanya kayak jam 10. Biasanya tuh kalau bisa di hari pertama atau di hari kedua nyampe gitu. Jadi kayak gitu nyampe ke sana malamnya. Dan kan keluarga gue tuh sebenarnya kayak tidurnya malam kan, termasuk nenek gue lah. Dan gue gak tau kenapa dari kecil selalu ngelakuin itu. Sampai kayak, kalian tau Cinta Fitri gak sih? Dulu tuh gue terpaksa nonton Cinta Fitri itu gara-gara nenek gue selalu nonton Cinta Fitri. Jadi kita di situ kayak sampai, emang nih, Miska anjing banget deh. Dan kayak belakang-belakangin ini kayak jadinya tuh nontonin drama Cina. Tau gak sih drama Cina yang kayak subtitlenya bahasa Mandarin yang gue gak ngerti apa-apa. Jadi kayak menurut gue itu yang paling gue ingat, sama kayak cubitan-cubitan indahnya dia. Cubitannya dia tuh kayak sakit banget jir.
Terus kayak karena mungkin karena kemarin lagi berduka gitu kan, kita banyak kayak saling cerita-cerita gitu. Terus gue baru tahu kalau saudara gue yang dari bokap gue, berarti bukan dari nenek gue ya, itu kayak ada pisang goreng gitu di acara kan, ya kayak eh Cen, makan ini pisang gitu, gitu kan. Oh jangan yang ini dulu, yang satunya dulu. Jadi kayak pada pas mau nganterin balik, saya kan mau nganterin nenek gue balik, jadi dia nanyain lewat mana ini, sama atau habis itu sama kayak lurus. Ya udah dia kayak iya saya kasih tau jalan lurus 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 sampai akhirnya lurus terus. Udah gak ada lurus nih bos, jadi supirnya bingung. Ama udah ada biar lurus ya, kayak kalau ada kan buat tabrak saja. Terus artinya terus kayak juga ini udah coba, jadi kayak ada pisang goreng di acara. Nah dia nawarin ke sepupu gue itu kayak makan makan pisang gorengnya gitu. Terus saya kayak iya ntar sama bokap gue lewat. Ini gue sedih banget kayak karena menyangkut mereka berdua gitu. Bokap gue lewat, terus bokap gue kayak mama makan tuh pisang goreng gitu. Terus nenek gue ngomong gini, enggak ntar aja pisangnya lembek kayak titik loh. Terus banyak banget pokoknya kayak mulutnya dia kan jahanam gitu. Keadaan bokap sekarang tuh udah lumayan. Kemarin dia berhasil mengutarakan satu kalimat karena dia tuh gue pengen banget punya pasangan kayak nyokap guanya kan nggak boleh ninggalin dia sama sekali intinya di rumah sakit. Jadi selama ini nyokap gue tidur di rumah sakit bersama bokap gue selama ini, nggak ada kayak lain-lain kerja, kecuali kayak emang ada kerjaan banget yang dia harus pergi meeting 2 jam gitu di cabut. Terus akhirnya ini bukan kamar, ini kamar mandi guys. Ada kolor, ups. Terus dia tuh kayak bisa, nyokap gue kan pernah duka awalnya tuh kita nggak terlalu ngasih tahu kalau misalnya kayak nenek udah nggak ada gitu, takut dianya trauma atau kayak panik atau gitu gitulah. Jadi dia tuh langsung ngomong gini ke nyokap gue pakai bahasa Mandarin, tapi baju tuh jelek deh ganti gitu. Ini nyokap gue habis mandi. Terus kita kayak kaget banget dong keluar sekalimat gitu. Terus nyokap gue ganti lagi, terus ingin lagi jelek ganti yang tadi pagi aja gitu, tapi dengan agak-agak kita nebak-nebak lah gitu, ngerti gak sih? Tapi kayak karena satu kalimat lebih gampang kan nebaknya ngomong apa. Biasa tuh cuman kayak 2 kata gitu, cuman ini kayaknya dia kesel karena kayak kok lo mau pergi gitu. Jadi alasan dikasih tahu deh soal nenek gue. Terus dia langsung kayak gue juga mau ikut kesana, gue mau. Sumpah itu sampai satu rumah duka hebohnya minta ampun kemarin. Dan emang bokapnya tuh kayak sayang banget sama nyokap gue, sama nenek gue juga. Itu yang kayak pagi-pagi setiap hari ada masanya dia nganterin telur buat nenek gue makan biar dia sekarang setiap pagi, cuman buat itu doang. Random banget sih. Sumpah gue nonton Cinta Fitri, anjir. Gue nonton Cinta Fitri itu lama banget, karena kita sering banget ke nenek. Kolor. Itu sinetron yang gue inget. Gue nggak tahu kalau tersanjung kan juga panjang banget. Gue nggak tahu tuh, tapi gue nggak terlalu ngikutin karena Cinta Fitri itu sampai kita kayak nonton gitu pas masa-masa itu. Yang kecewa gak sih kalau kita cerita ke orang mau apa yang kita takutnya atau bikin kita sedih ke orang yang misalnya dia mau relate banget tuh ke gue, baru banget kejadian kayak lagi pengen berusaha, terus gue bilang boleh nggak tiap ini, terus dilakuin, diumpetin lagi. Surga, rasanya surga. Gue harus beneran jadi psycho sih gitu. Soalnya gue nggak bisa banget kayak Jane gitarannya kayak nusuk dari belakang. Pengkhianatan ini terlalu, sungguh terlalu ngasih. Apa sih pentingnya ulang tahun itu harus diucapin? Dengan gue nggak ngucapin kalau cuma beri orang kedamaian, ini gue nggak usah ngucapin. Kita mau ngucapin biar orang seneng ya, biar bukan biar orang terima masalah kayak wah kita nggak tahu, siapa tahu nanti jadi drama sama pacarnya atau lain-lain, nggak mau. Mau tahu nggak yang cerita kita sama gini sih? Emang kamu tahu cerita apa
Gue apa? Perasaan aku nggak ada cerita ke siapa-siapa. Coba lo ceritain cerita lo. Karena gue males ceritain punya gue. Dan benar gue ya nggak usah diceritain juga sih. Yang gue tuh sampai kayak ada masa dimana kadang-kadang gue kayak, ada lo udah tahu lo punya orang followers banyak gitu. Kayak kadang-kadang lo mikirin lah apa yang lo upload. Tapi akhirnya dia ngikutin sih bagian itunya kayak lebih Putri. Jadi dari aja bilangin, kayaknya sih enggak deh. Orang mau bikin konten penutupannya aja sesusah ini. Tapi balik lagi, nggak tahu ya, kita lihat marah apa yang gue bahas sama kak kalau kalian dijawabin nggak sih punya duit aja. Soalnya gue udah pernah bahas, terus kayak udah malas lagi gitu loh, kayak nagih mulu. Kayaknya tanggung jawab berdua bro, bukan gue sendirian. Lewatin yang kemarin-kemarin, masih ongoing say. Yang seriously yang bikin nonton buat sampai sekarang. Kata siapa gue kuat. Cuma terkadang kan keadaan paksa lo jadi kuat gak sih? Buka dua monster. Ada kok masa dimana gue nangis kayak anjing, gue pengen cerita tapi gue gak tahu cerita ke siapa. Banyak. Untung kayak gue ada Syafa, ada Safa, ada Mas Uki, ada mereka tuh kayak kalau misalnya gue chat, guys ada yang lagi free gak? Terus mereka free kok, telepon aja gak apa-apa gitu. Udah, karena gue aslinya tuh orangnya gak enakan banget gue curhat. Kayak kenapa sama ini gue selalu cerita dan deket banget sama kayak kalau gue punya pacar dan lain-lain itu tuh kayak gue ngerasa hanya ke mereka doang bisa cerita sampai bokap nyokap gue lah gitu. Gue gak suka kayak rasanya ngerepotin temennya gue lah, sekitaran gue gitu. Enggak, soalnya berdasarkan YouTube gue sebelumnya itu tuh beberapa kali akhirnya jadi berkepanjangan gini, dan menurut gue YouTube itu tuh bukan hubungan antara kita host dua orang, tapi lebih ke kita ke orang yang emang ngikutin, orang yang support kita sama ini. Oke, emang nggak sebanyak itu, cuman dibandingin sama orang yang emang mah nggak sebanyak itu. Cuman kayak menurut gue itu komitmen kita aja nggak sih buat bilangnya kita mau bikin YouTube terus kitanya langsung ninggalin. Ya lu kenapa kalau misalnya kerja kantoran lu butuh resign, lu bikin surat pengunduran diri dan sejenis ini. Ya itulah form of respect menurut gue. Makanya gue akhirnya ngebahas ini di live gue juga, karena gue ngerasanya ya oke, mungkin emang gak jalan, tapi kayak thank you ya sama ini udah support kita dan lain-lain. Yang kangen mana tahu susah ngumpulinnya guys. Jadi papanya ini nggak tahu tentang aku, sekarang udah tahu. Kemarin soalnya papa ikutan ngelayar pas ada kayak doa gitu. Lanjut aja yang buat hiburan tonton kita. Susah bikinnya kalau sendirian. Kenapa mana nggak dilanjutin? Karena susah ngumpulinnya. Gue juga malas beneran. Mana orangnya kayak nggak tahu diri lagi, padahal dulu dia yang bikin gue dari trauma gue. Nggak tahu apa yang ada di pikirannya dia sebelum ngakuin, ada mikir sih ini biar rasanya gimana yang gue gini. Nggak apa-apa, emang berarti itulah saatnya lo tahu itu orang yang nggak mikirin lo. Iya, DTJ namanya di podcast. Kalau mau lanjut podcast aja sebenarnya itu kemarin ada lagi yang kayak ayo podcast yuk, cuman ngumpulinnya dan budgetnya tuh ada yang mau sponsorin kita kak, ada yang sponsorin gue nih, sponsorin gue jalanin, tapi hostnya cuma gue doang. Sebenarnya bisa dengan kayak episode-nya dan lain-lain, tapi kayak kasih gue tim, let's go, gas. Ada yang mau sponsorin gue nggak? Kebetulan saya harus perpanjang apartemen nih. Yo, cariin gue brand sponsor. Sebenarnya itu apa? Enggak. Buktinya kan dia ngelakuin tanpa mikirin, ya udah. Dan buktinya juga pas lo, gue nggak tahu sih, feedbacknya dia pas lo terima ini, maksudnya kayak pas lo tahu soal kejadian yang dia lakuin gitu-gitu tuh feedback lo kayak gimana? Feedbacknya dia gimana ya? Pelajarin pasti.
mungkin karena gue juga lagi capek dengan segala situasi yang kayak gini, gue tuh jadi kayak udah males ngertiinnya. Kayak ya udah, yang penting yang gue tahu adalah hasilnya kan tetap gini. Emang rencana lo udah cepat, nah lo udah Jakarta, tapi belum tahu sampai kapan. Ya, ayo muncul yang mau sponsorin podcast ini merapat, let's go. Gue yang aturan, mau tim kreatifnya, mau semuanya aman, tapi gue butuh sponsor. Karena gue mau ngumpulin duit dulu guys buat memperpanjang apartemen, maaf mungkin gak bisa bakar duit dulu. I'll finish one talk. Mumpung tahu. Oke, sekian dulu. Mungkin kalau ada yang mau sponsorin silahkan monggo DM saya. Menerima hubungan kolaborasi ini. Let's go. Minimal gak usah bayar gue sebagai talent, ya kan? Gak mau pindah apart, mungkin mau pindahin ke satu bedroom karena aku nggak terlalu banyak syutingan lagi, studionya juga nggak kepake. Mungkin kalau di Makassar gak ada yang dia salon, I think, sama mungkin salon nyokap gue, salon Lani, itu salon gue dari bocah dulu pas dulu di sana, dan mereka baik banget, jadi gue kayak anyways, that's about it. We are gonna go. Hey guys, terima kasih udah nemenin gue makan ya. Love you for